Ketika santet berakhir di kota Bekasi, kisah Wasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Mas Rastra Ksatria ya. Dan pada kisah kali ini, wah ini makin seru aja nih teman-teman nih. Bang Sam terkena serangan santet Sugoro Pitu hingga pada akhirnya Wasis di sini memutuskan untuk membawa Bang Sam ke Pacitan, Jawa Timur. Wah, ini saya kasih bocoran sedikit nih. Dalam perjalanan mereka menuju Pacitan ke Jawa Timur akan ada kejutan di sana. Kejutannya apa? Ya, penasaran kan? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Malam itu, jalan lintas Pantura basah oleh sisa hujan. Kabut tipis mengambang di atas aspal, membuat pandangan sedikit kabur. Satu unit mobil berwarna hitam meluncur dengan kecepatan tinggi dari arah timur. Lampu depannya menembus kabut seperti dua mata murung yang malas berkedip. Di dalamnya, 3 orang duduk dalam diam. Di kursi kemudi, Gedak menatap lurus ke arah depan. Tangannya menggenggam setir erat, urat-urat di pergelangan tangannya menonjol. Di sampingnya, Nardi menyalakan rokok. Ujungnya menyala merah, lalu semakin menyala, tertiup hembusan angin. Di kursi belakang, Bang Mawi duduk bersandar. Matanya terpejam separuh, wajahnya kaku, seperti menahan sesuatu yang berat. Bukan kantuk, tapi sesuatu yang lain. Mobil itu baru saja meninggalkan rumah Ki Semprul, seorang dukun sakti di pesisir pantai. Ritual telah selesai 1 jam yang lalu. Mereka meninggalkan tempat itu dengan dada yang berat. Bau kemenyan dan darah ayam cemani seolah masih terasa di hidung Gedak, seolah menempel di dalam tenggorokannya. Dia menelan ludah, tapi rasa amis itu tetap ada. Bang, suara Nardi pelan. Tadi pas habis ritual kok saya kayak lihat bayangan di belakang Ki Semprul dah. Kayak ada orang berdiri, tapi kagak gerak-gerak. Bang Mawi tidak langsung menjawab, hanya nafasnya yang terdengar berat dan panjang. Udah lo diem aja, kagak usah banyak ngomong. Jakarta masih jauh ini, lo fokus nyetir aja. Gedak menyalakan wiper. Air hujan masih menetes dari daun yang terempas angin di pinggir jalan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11 malam. Angin dingin dari celah kaca membawa aroma laut, menambah rasa tak nyaman di hati Gedak. Nardi melirik ke spion tengah. Sekilas ia melihat wajah Bang Mawi yang pucat di antara bayangan lampu jalan. Tapi ketika ia menatap lagi, wajah itu seperti berubah lebih gelap, seperti diselimuti kabut hitam yang tipis. Ia buru-buru memalingkan muka. Mobil mulai melaju melewati perkampungan sepi. Dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing panjang dan serak. Gedak menurunkan kecepatan. Entah kenapa jalan terasa lebih sempit dari biasanya. Bang, ngapa saya kayak ngerasa ada yang ngikutin di belakang mobil ya? Ucap Gedak perlahan. Bang Mawi membuka mata, pandangannya tajam. Lu jangan nengok-nengok, kan gue udah bilang jangan banyak bacot. Udah,
Lu fokus ngetir aja. Nardi menelan ludah. Dia tahu maksud Ki Semprul tadi yang memang sudah memperingatkan. Yang dikirim akan berjalan malam ini. Tapi yang mengantar bisa jadi sasaran juga. Hening kembali menguasai kabin. Hanya suara mesin dan derit roda di aspal yang basah. Gedek menekan gas. Panik, mobil melaju lebih cepat, tapi udara di sekitar terasa makin berat. Di kursi belakang, Bang Mawi menunduk. Bibirnya berkomat kamit seolah membaca sesuatu. Di dalam mobil, ketiganya terdiam, masing-masing dengan rasa takut yang berbeda. Mereka tahu perjalanan menuju Jakarta masih jauh. Dan apa yang mereka bawa dari rumah Ki Semprul mungkin belum sepenuhnya pergi. Keesokan harinya, pagi itu, di rumah Bang Samsudin, embun masih menempel di ujung daun pisang di halaman belakang. Dari dalam rumah, terdengar suara batuk berat, lalu derit kursi kayu yang bergeser. Bang Sam dengan sarung dililit asal dan kaos oblong putih baru saja menyalakan rokok pertamanya. Asap mengepul di udara bersaing dengan aroma kopi hitam yang baru diseduh. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. "Assalamualaikum!" seru suara serak yang sangat dikenalinya itu. Bang Sam menoleh, bibirnya menyungkingkan senyum tipis. "Waalaikumsalam." Si Jali, pagi-pagi udah nongol aja. Masuk, Li." Bang Jali melangkah masuk seperti biasa dengan gaya santai sedikit selengean, rambutnya disisir asal, bajunya sedikit kegedean. "Kan main, pagi-pagi udah ngopi ngerokok." "Bener-bener orang senang loh, Sam," ujar Bang Jali, lalu meraih gelas kopi dan meneguknya banyak-banyak. Jali, kira-kira dong lu, kopi gua main buat aja. Lu mah ya kalau minum kopi kayak minum air putih, langsung tenggak aja segelas sampai mau habis. Minum kopi itu dikit-dikit, Jali, dinikmatin. Gerutu Bang Sam kesal. "Ya elah, Sam kayak sama siapa aja. Gue paling capek habis jalan kaki dari rumah," saut Bang Jali, lalu meraih bungkus rokok di depan Bang Sam, kemudian menyulutnya. Leha, bikinin kopi 2, ada tamu ini," teriak Bang Sam memanggil istrinya sambil memandang dongkol ke arah Bang Jali. "Jadi begini, Sam, kan pas semalam udah kelar ini. Nah, tugas kita sebagai kepala keamanan di sana kan juga udah berhenti. Nah, dapur udah tutup ngebul. Kita buka lagi aja kali ya warung kopi kita. Bagaimana menurut lo?" tanya Bang Jali serius sambil memutar-mutar batang rokok di jarinya. Bang Sam mengangguk pelan. "Iya ya, bener juga sih. Bahaya ini urusannya kalau sampai beras habis. Kapan kita buka lagi, Li?" Belum sempat Bang Jali menjawab, Pok Leha datang membawa nampan berisikan 2 gelas kopi hitam. "Lah, mana tamunya, Bang?" tanya Pok Leha. "Lah ini si Jali, masa iya segede gitu kagak lu lihat?" jawab Bang Sam asal. "Iya Abang, saya juga lihat. Tapi pan tadi Abang nyuruhnya saya bikin kopi 2 gelas. tanya Leha lagi. "Ya bakal si Jali atu, bakal Abang atu, Leha caem." "Ya Allah Bang, lah Abang kan baru aja ngopi tadi, masa ya udah mau ngopi lagi?" "Barusan kopi Abang dikokop ini sama bibir seng. Dah, perkara kopi aja jadi rame pagi-pagi," gerutu Bang Sam kesal. Leha pun kembali ke arah dapur dengan bibir manyun. Sementara Jali langsung menyambar gelas kopi lalu meniup-niupnya. "Li, semalam gue ngimpi aneh," ujar Bang Sam sambil mengembuskan asap rokoknya. "Ngimpi apaan sih emang, Sam?" saut Bang Jali sambil mencoba menyeruput kopi panasnya. "Gua ngimpi kita berdua lagi berdiri di pinggir laut," ujar Bang Jali serius. "Waduh, enak dong. Banyak cewek seksi pakai celana renang nyempil," saut Bang Jali sambil mengelap bibirnya yang kepanasan. "Li, gua ngimpi buruk, bukan ngimpi jorok," rutuk Bang Sam kesal. "Ya elah, segala lihat cewek pakai baju renang dikata jorok, main di comberan noh baru udah jorok," saut Bang Jali santai lalu menyulut rokok. "Li, gue serius ini. Gue lihat ombak yang gede banget. Terus ada suara aneh tengah-tengah laut, manggil-manggil kita berdua. Sampai kebangun dari malam gue.
Lu tahu Pan, kalau kita ngimpi sampai kebangun tandanya apaan? Ya tandanya kebelet kencing palingan mah. Jawab Bang Jali asal. Yalah, susah banget lu diajak ngomong serius. Gedek banget gue jadinya. Samsudin, mimpin tuh cuma buat tidur. Udah kagak usah lu pikirin. Mangkinan lu pikirin, mangkinan puyeng pala lu. Udah santai aja. Abis ngopi kita belanja, terus ke warung kita bebenah. Biar ntar malam kita langsung action. Bang Sam mengangguk pelan. Ya Dali, mudah-mudahan kagak ada apa-apa ya, ujar Bang Sam diri. Tapi dalam hati ia merasa jika ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Sementara itu di komplek perumahan elit, tempat Wasis, Gali dan Cece bekerja, pagi itu terlihat Wasis sedang duduk mengisi buku mutasi, sedangkan Gali dan Cecep seperti biasa sedang mengelap-ngelap motor mereka masing-masing. Sesekali saling melirik, seolah ingin berkata bahwa motorkulah yang paling keren. Ya, mereka bertiga hari ini mendapatkan giliran shift pagi. Mereka melaksanakan shift pagi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Cep, udah dulu dong nyuci motornya. Bikin kopi dulu lah, ujar Gali yang masih mengelap motor. Siap Kang Gali, tanggung ini sedikit lagi selesai, jawab Cecep sambil terus mengelap motor dengan kanebo kumal. Kamu itu dari tadi sedikit lagi mulu ngomongnya, tapi nggak kelar-kelar, sungut Gali sebal yang langsung beranjak ke dalam pos untuk membuat kopi. Kamu kopi apa sis? Tanya Gali sambil menyiapkan 3 buah gelas lalu menyalakan teko elektrik untuk merebus air. Biasa Lih, kopi hitam aja, jawab Wasis yang masih menulis buku mutasi. Loh, kok Kang Gali yang bikin kopi? Tanya Cecep yang kebingungan melihat Gali sedang menyeduh kopi. Lamaan nungguin kamu. Dah, mendingan kamu sekarang patroli dulu keliling kompleks sana. Siap, jawab Cecep lalu bergegas meraih kunci motor bersiap patroli pagi. Setelah Cecep pergi, 3 gelas kopi hitam yang masih mengepulkan asap sudah tersaji di atas meja kerja. Wasis yang sudah selesai menulis buku mutasi segera menutup buku lalu menyenderkan tubuhnya di kursi. Lih, aku memiliki firasat gak enak terhadap Bang Jali dan Bang Sam. Seperti akan terjadi sesuatu sama mereka, ujar Wasis sambil menghela nafas panjang. Firasat apa tuh sis? Bukan urusan mereka, semua udah selesai, saut Gali sambil menyeruput kopi hitamnya. Ya, semoga hanya firasatku saja. Semoga mereka berdua baik-baik saja, ujar Wasis sendiri mencoba menenangkan dirinya sendiri. Padahal Gali tahu jika firasat Wasis selama ini hampir tidak pernah meleset. Di malam harinya, warung kopi Bang Jali dan Bang Sam kembali buka setelah beberapa minggu ini tutup. Lampu-lampu jalan sudah menyala, menerangi area sekitar warung yang berada tepat di samping warung nasi uduk Pos Salma. Aktivitas malam di kampung mulai kembali normal. Beberapa pelanggan tetap datang satu persatu untuk memesan kopi hitam, kopi susu, atau teh panas seperti biasa. Bang Jali sibuk menyiapkan pesanan sambil sesekali membersihkan meja yang terkena tumpahan gula. Bang Sam duduk di bangku kecil di dekat kompor mengamati suasana sekitar. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya dan gerakannya tampak lebih lambat. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri membantu pekerjaan ringan seperti membungkus pesanan atau merapikan gelas kotor. Bang Jali kemudian memperhatikan cara Bang Sam bergerak. Nafas Bang Sam tampak lebih berat dari biasanya. Ia sering menahan dada dan menggeleng pelan seperti berusaha menghilangkan rasa pusing. Sam, lu lagi ngapa sih? Rumahnya lemes amat nih malam, ujar Bang Jali di saat pelanggan sepi. Ya Li, kayaknya gue lagi kagak enak badan dah, gerges badan gue, jawab Bang Sam sambil meneguk teh hangat. Pulang aja ngapa kalau lagi sakit Sam, jangan maksain, ujar Bang Jali prihatin.
Apa kita tutup aja warungnya, Li? Kagak enak gua malu nih kalau pulang duluan. Ya elah, pakai segala kagak enak. Dah lu pulang aja duluan. Lah gua pan sekalian nemenin si Salma dagang nasi uduk. Pada akhirnya, Bang Sam tidak membantah. Ia berdiri perlahan, mengambil jaket yang tergantung di sudut warung, lalu berjalan ke arah motor yang terparkir di depan. Tidak ada tanda-tanda aneh muncul malam itu. Semua terasa biasa dan datar. Bang Jali pun tidak memikirkan apa-apa, selain anggapan bahwa Bang Sam mungkin hanya kecapean atau masuk angin. Setiap kali tidak ada pelanggan, Bang Jali duduk sebentar, menatap jalanan yang perlahan sepi. Bang Sam tiba di rumah ketika suasana sudah sepi. Lampu teras sudah dimatikan oleh Poleha, hanya menyisakan cahaya redup dari ruang tengah yang masih terbuka sedikit. Tubuhnya terasa lemas, namun ia tetap berusaha berjalan dengan tenang agar tidak membangunkan keluarganya. Sesampainya di kamar, ia duduk sebentar di tepi ranjang sambil menahan rasa dingin yang mulai menyebar dari punggung ke seluruh tubuhnya. Keringat dingin muncul meski udara malam tidak terlalu panas. Ia membuka jaketnya perlahan, mencoba mengatur nafas. Rasa berat di dada semakin jelas. Perutnya seperti dipelintir dari dalam, membuatnya harus membungkuk sesaat. Ketika ia menutup mata, kepalanya terasa berputar. Akhirnya ia berbaring, berharap tidur bisa meringankan keadaannya. Namun, rasa tidak nyaman tidak juga berkurang. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga, dan setiap gerakan kecil membuat sendi-sendinya terasa nyeri. Beberapa jam kemudian, suhu tubuhnya naik drastis. Keringat membasahi bantal dan selimut. Wajahnya memerah, namun telapak tangan dan kakinya terasa dingin. Nafasnya menjadi lebih pendek dan tidak teratur. Menjelang dini hari, Bang Sam mulai menggigil. Tubuhnya bergetar. Meski ia telah diselimuti, matanya terbuka lebar, tapi pandangannya tidak fokus. Dia memandang ke satu titik di langit-langit kamar, seolah ada sesuatu di sana meski tidak ada apapun. Setiap beberapa menit, ia mencoba bangkit, namun tubuhnya langsung melemah kembali. Keringat panas, dingin, dan nyeri muncul bersamaan, membuat kondisinya semakin memburuk. Poleha yang terbangun karena mendengar suara ranjang bergeser segera melihat keadaan suaminya. Gerak-geriknya tampak tidak normal. "Bang, abang apa sih?" tanya Poleha khawatir. Kagak ngapa-ngapa, Leha. Dah, tidur lagi aja ya, jawab Bang Sam yang tidak ingin membuat istrinya khawatir. "Astagfirullah, badan abang panas banget." "Kagak ngapa-ngapa gimana sih, Bang?" ujar Poleha khawatir setelah memegang dahi Bang Sam yang terasa panas. Ia segera menyiapkan air hangat dan mencoba menurunkan panas tubuh suaminya. Namun, perubahan yang terjadi pada Bang Sam berlangsung terlalu cepat. Sementara itu, rasa sesak di dada Bang Sam semakin berat. Tubuhnya berkali-kali tersentak pendek, seperti menahan rasa sakit yang datang dari dalam. Menjelang pagi, keadaan Bang Sam tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Wajahnya pucat kembali, namun matanya tetap merah dan berair. Keringatnya kini bercampur dengan dingin yang semakin kuat. Perutnya terasa kaku dan keras seperti batu. Setiap tarikan nafas membuat dadanya terasa tertarik kuat dari dalam. "Bang, kalau masih kagak enak badannya, kita ke dokter aja, nyok," ujar Poleha yang melihat Bang Sam masih terbaring di atas ranjang. "Kagak usah, lu korokin gua aja. Palingan cuma masuk angin biasa ini mah," jawab Bang Seliri. Poleha pun segera mencari koin dan juga balsam untuk mengeroki suaminya. "Merah kagak, Leha?" tanya Bang Sam setelah Poleha selesai. "Bukannya merah lagi, Bang. Cika ini mah." "Ya udah dah, abang sarapan dulu ya. Jangan langsung tidur lagi," ujar Poleha yang bergegas ke dapur menyiapkan sarapan untuk Bang Sam. Sementara itu di rumah Bang Jali, dia yang sedang duduk santai di ruang tamu, ditemani segelas kopi dan sebatang rokok, tampak melamun.
Sesekali dia mengucek-ngucek matanya yang masih belekan karena memang dia belum sempat cuci muka. Si Sam bagaimana ya keadaannya ya? Kayaknya rada aneh semalam dia gak gue lihat-lihat. Gumam Bang Jali sambil mengembuskan asap rokok. Gue ke rumahnya aja dah. Makinan kagak enak perasaan gue nih, ujar Bang Jali yang bergegas ke kamar mandi lalu bersiap-siap ke rumah Bang Sam. Selang beberapa waktu, Bang Jali pun tiba di rumah Bang Sam. Setelah disambut Poleha, Bang Jali meminta izin untuk masuk ke dalam kamar Bang Sam. Bang Jali berdiri cukup lama di samping ranjang. Setelah memeriksa kondisi sahabatnya, dia tak tega membangunkan sahabatnya yang sedang tertidur. Ya Allah Sam, sakit apaan sih lu ya? Gumam Bang Jali lirik. Semakin ia memperhatikan tubuh Bang Sam, semakin kuat keinginannya untuk membawa Bang Sam ke dokter. Bang Jali kemudian berjalan keluar kamar untuk berkoordinasi dengan Poleha. Pok, kayaknya kita kudu bawa si Sam ke dokter dah, ujar Bang Jali sambil meraih gelas kopi yang sudah disajikan oleh Poleha. Udah saya bilangin Bang, tapi pan Abang tahu bagaimana laki saya. Mana mau dia dibawa ke dokter, jawab Poleha yang matanya terus menatap ke kamar Bang Sam. Saya bangunin aja kali ya Mpok, saya bujuk biar dia mau ke dokter. Ya udah Bang, coba aja, kali aja kalau mau Bang dia mau, jawab Poleha penuh harap. Bang Jali bergegas menuju ke kamar untuk membawa Bang Sam ke dokter. Sam, kita ke dokternya Sam, biar lo diperiksa, palingan nanti habis diinjeksi badan lu enakan, ujar Bang Jali sambil memegang dahi Bang Sam yang masih panas. Kagak usah Li, tadi gue udah dikerokin, paling bentaran lagi juga enakan, jawab Bang Sam yang sempat membuka matanya lalu terpejam kembali. Bentaran aja Sam, sama gua, kita naik motor aja nyok. Kagak usah Jali, timbang masuk angin doang pakai segala ke dokter, kayak orang kaya aja lu, jawab Bang Sam sewot. Bang Jali berhenti membujuk. Ia menatap Bang Sam dengan kebingungan bercampur rasa khawatir. Dia tahu betul sifat sahabatnya itu keras kepala dan tidak pernah mau merepotkan orang lain. Namun kali ini kondisinya berbeda. Kayaknya gua kudu nerawang ini mah. Beda banget awalnya, batin Bang Jali yang kemudian memejamkan mata dan mulai merapal doa. Beberapa menit berlalu, Bang Sam mulai tampak seperti menahan sesuatu yang bergerak dari dalam tubuhnya. Bang Jali tetap duduk di samping ranjang, tidak berpindah sedikit pun sambil terus memejamkan mata. Semakin lama ia berada di ruangan itu, semakin ia sadar bahwa Bang Sam bukanlah sakit biasa. Astagfirullahaladzim, waduh kagak beres ini. Gua kudu nelpon si Wasis ini mah, kagak sanggup gua nanganin sendirian, batin Bang Jali yang melihat ada 7 sosok jin menyeramkan yang ada di sekitaran Bang Sam. Setelahnya Bang Jali pun langsung keluar kamar dan langsung menelpon Wasis yang hari itu ternyata sedang dinas pagi. Jadi Wasis bisa datang nanti malam setelah serah terima tugas jaga. Semoga aja nanti si Wasis bisa ngobatin si Sam, batin Bang Jali yang semakin diliputi rasa khawatir. Sekitar jam setengah 9 malam, suara motor terdengar mendekat, lalu berhenti tepat di depan rumah Bang Sam. Wasis, Gali dan Cecep datang dengan tergesa setelah tadi siang menerima telepon dari Bang Jali. Dari luar, rumah itu tampak seperti biasa, tetapi begitu melangkah masuk ke teras depan, Wasis langsung merasakan hawa yang tidak nyaman. Udara di dalam rumah terasa lebih lembab dan juga berat. Bang Jali yang menunggu di teras depan dengan wajah lelah setelah seharian berada di sisi sahabatnya. Alhamdulillah, datang juga Mas Wasis, ujar Bang Jali sambil menyalami tangan Wasis, Gali dan Cecep bergantian. Bagaimana Bang, kondisi Bang Sam? Tanya Wasis khawatir karena hawa tak enak makin terasa. Bagaimana ya jelasinnya ya? Kita lihat bareng-bareng aja deh nyok. Tanpa banyak penjelasan, Bang Jali langsung mengantar Wasis masuk ke kamar, sementara Gali dan Cecep menunggu di ruang tamu.
Begitu Wasis melihat keadaan Bang Sam, langkahnya melambat. Tubuh Bang Sam kini jauh lebih lemah dibanding terakhir kali mereka bertemu. Kulitnya pucat dengan warna kebiruan di beberapa bagian. Nafasnya tak beraturan, tersengal pendek seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Wasis mendekat dan memeriksa kondisi tubuh Bang Sam dengan teliti. Ia memeriksa bagian perut, dada, tengkuk, dan beberapa titik nadi. Setiap sentuhannya diikuti perubahan raut wajah yang semakin serius. Perut Bang Sam terasa sangat keras, hampir seperti menahan sesuatu di dalamnya. Di punggungnya terdapat garis halus yang terlihat seperti lebam yang memanjang. Wasis kemudian memperhatikan sudut-sudut kamar. Udara di ruangan itu seperti berputar di satu titik tertentu. Ada sesuatu yang menempel secara halus yang tak terlihat oleh mata biasa. Semakin lama Wasis mengamati, semakin jelas baginya bahwa sakit Bang Sam bukanlah sakit biasa. Ini kiriman, Bang, ujar Wasis lirih sambil menatap Bang Jali. Tuh kan, bener terawangan gua tadi siang. Terus bagaimana ini Mas ya? Bisa ditanganin kagak ya? Saya coba ya Bang, tapi saya nggak bisa sendiri. Saya harus ajak Gali. Ya udah dah, atur aja dah. Yang penting saya Sam sembuh, jawab Bang Jali, lalu segera keluar kamar dan memanggil Gali. Bang, tolong jaga di luar ya. Saya sama Gali akan meraga Sukma. Jangan sampai ada yang masuk ke kamar dulu, ujar Wasis setelah Gali masuk ke dalam kamar. Siap, aman. Ntar saya kasih paham dah sama bininya Sam ya, ujar Bang Jali yang segera keluar dan menutup pintu kamar, menyisakan Wasis dan Gali di dalam kamar berdiri menatap tubuh lemah Bang Sam yang terbaring di atas ranjang. Siap, Ri? Tanya Wasis tanpa menoleh. Siap dong, udah lama nih aku nggak beraksi, jawab Gali penuh percaya diri sambil melakukan peregangan otot. Wasis dan Gali segera mempersiapkan diri untuk meraga Sukma. Mereka duduk bersila di ruangan tempat Bang Sam terbaring. Tubuh fisik keduanya mulai tenang, pernafasan melambat, dan kesadaran mereka perlahan terlepas dari raga. Dalam beberapa detik, keduanya sudah mulai memasuki alam gaib. Sis, tempatnya serem banget ya Sis, ujar Gali was-was sambil merapatkan tubuhnya ke dekat Wasis. Tetap waspada, Li. Makhluk yang ada di sini bukan makhluk sembarangan, jawab Wasis, matanya memindai sekitaran. Di alam itu, suasana terasa berat dan gelap. Energi yang berasal dari santet segoro pitu mengelilingi mereka seperti arus tak terlihat. Dari kejauhan, 7 makhluk gaib muncul satu persatu. Wujud mereka berbeda-beda, masing-masing membawa aura khas yang berasal dari 7 lautan yang berbeda. Waduh Sis, banyak banget musuh kita Sis. Ada 7. Coba kamu hitung lagi Sis. Aku takut salah hitung itu. Kali hadapi semampumu. Ke-7 jin ini harus kita habisi jika ingin Bang Sam selamat, jawab Wasis yang langsung merangsek maju. Wasis maju lebih dulu dan menghadapi serangan dari 2 jin sekaligus. Sukmanya bergerak cepat menghindari serangan dan membalas dengan kekuatan yang dipusatkan dari pusat kesadarannya. Dengan pedang gaib Sukmo Geni di tangan kanannya, Wasis menyerang dengan penuh perhitungan. Sementara itu, Gali menghadapi jin lainnya. Pada awalnya, ia masih mampu menahan tekanan meski gerakannya tidak setangkas Wasis. Dengan tombak gaib pamor lurus, Gali menyerang dengan segenap kemampuannya. Pertempuran itu berlangsung sengit. Wasis terus menekan 2 jin lawan, sementara 1 jin lain mencoba menyerang dari belakang. Dia masih bisa mengimbangi serangan itu dan menahan posisi dengan stabil. Namun, Gali mulai mengalami kesulitan. 2 jin mengurungnya dari 2 sisi, membuat ruang geraknya semakin sempit. Serangan beruntun mengenai tubuh halusnya membuat energinya melemah. Kondisi Gali semakin buruk, gerakannya melambat, dan setiap serangan yang diterimanya menguras kekuatan Sukma.
satu jin berhasil memukulnya hingga ia terdorong jauh ke belakang. Energi halusnya tampak bergetar tidak stabil. Wasis sesekali menoleh untuk memastikan kondisi Galih, namun serangan dari para jin terus berdatangan tanpa memberi kesempatan. Ketika salah satu jin hendak memberikan serangan mematikan pada Galih, Galih berteriak pasrah. "Sis!" Seru Galih berteriak meminta pertolongan. Wasis terpaksa menghentikan serangannya. Ia melompat ke arah Galih, memotong lintasan serangan dan menahan hantaman tersebut dengan energi yang ia miliki. Dorongan itu mengguncang sukmanya, membuatnya mundur beberapa langkah. Setelah berhasil menahan serangan, Wasis menyadari bahwa Galih tidak akan bertahan lebih lama jika pertarungan terus berlanjut. Ia menilai situasi ini dengan cepat. Ketujuh jin itu masih memiliki kekuatan penuh, sedangkan Galih sudah hampir kehilangan kendali kesadarannya. Memaksakan pertarungan hanya akan membuat keduanya terperangkap dan tidak mampu kembali ke dunia nyata. "Sis, aku nggak sanggup lagi nih, sis," ujar Galih lirik. "Bertahan nih, kita akan keluar dari sini," jawab Wasis yang merasa khawatir akan kondisi sahabatnya itu. Wasis menyatukan energinya dan menarik Galih mendekat. Dia melewati celah sempit di antara para jin, memaksa diri keluar dari lingkaran pertempuran. Jin-jin itu mencoba mengejar, namun Wasis memutus hubungan dengan medan gaib secara paksa. Cahaya halus menyelimuti mereka berdua, memutus ikatan yang menghubungkan sukma mereka dengan alam tersebut. Dalam sekejap, keduanya kembali ke tubuh fisik. Wasis ternganga, tubuhnya lemas, sementara Galih masih belum sepenuhnya sadar. Kondisi keduanya menunjukkan betapa beratnya pertempuran yang baru mereka alami. Namun, mereka berdua selamat, meski posisi Bang Sam tetap dalam kondisi kritis dan ancaman dari santet segoro pitu belum teratasi. Kret! Pintu kamar terbuka. Bang Jali, Poleha dan Cecep menatap penuh harap, kemudian bergegas menghampiri ketika melihat Galih yang berjalan dengan dipapa oleh Wasis. "Astagfirullah, ini si Galih ngapa?" tanya Bang Jali panik. "Waduh, Kang Galih mukanya teh pucat banget," sambung Cecep yang membantu Wasis memapa Galih menuju kursi di ruang tamu. "Gimana ya, Mas, kondisi laki saya?" tanya Poleha dengan raut wajah sedih. "Mohon maaf, saya sudah mencoba, tapi masih belum berhasil. Santet itu sangat kuat," ujar Wasis setelah duduk sambil menatap Galih yang masih terengah-engah. "Duh, terus bagaimana ya, Mas?" "Makin bingung saya ini. Kalau situ aja nyerah, apalagi saya," ujar Bang Jali. "Saya belum nyerah, Bang. Kita masih punya waktu untuk menyelamatkan Bang Sam. Tapi tidak di sini," jawab Wasis serius. "Lah, terus di mana?" "Kita harus bawa Bang Sam ke Pacitan, ke tempat guru saya." "Waduh, Pacitan? Di mana itu ya? Belah mananya Rawamangun, Mas?" tanya Bang Jali bingung. "Di Jawa Timur, Bang. Di kampung halaman saya. Dan harus malam ini juga kita berangkat, karena kita berpacu dengan waktu," jawab Wasis dengan sorot mata tegas. "Ya Allah, Mas, bagaimana cara bawanya?" sahut Poleha menahan tangis. "Kalau memang ada, lebih baik pakai mobil pribadi, karena akan sulit jika harus naik bus," ujar Wasis menjelaskan. "Lu tenang aja, Leha. Bentar, gue telepon dulu si Baryono. Dia kan punya mobil tuh, dan mobilnya disewain," ujar Bang Sam yang segera mengambil handphone kemudian keluar rumah untuk menelpon Baryono. Beberapa menit kemudian, Baryono pun datang ke rumah Bang Sam karena memang rumahnya tak jauh dari situ. Bar, mobil lu disewain kan? Ini malam juga kita berangkat ke Pacitan, Jawa Timur. Berapa duit kira-kira?" tanya Bang Jali to the point. "Siap, Bang. Aman. Kalau masalah sewa mobil mah kayak sama siapa aja sih, Bang. Yang penting bensin, tol, sama rokok saya aman. Ayo udah kita gas." jawab Baryono santai. "Oke dah kalau gitu. Nanti lo, Bang Sam, Poleha, sama Wasis ikut jadi total berempat ya," ujar Bang Jali memperjelas. "Lah, lu ngapa kagak ikut, Jali?" tanya Poleha kebingungan. "Waduh, Pok, gua kan mabokan konek mobil." "Lah, kenapa
Ragunan aja gue mabok, lah apalagi ini ke Pacitan. Bisa muntah ijo gua, sahut Bang Jali kesal. Tenang aja bang, aman kalau sama saya mah. Bakalan saya bikin abang nyaman di dalam mobil. Sahut Baryono menenangkan Bang Jali. Iya Bang Jali, abang harus ikut, karena saya akan butuh bantuan abang juga, ujar Wasis ikutan membujuk. Aduh, bagaimana ya? Ya udah deh Baryono, lu ke warung dulu gidah, lu beli antimo sepapan sama koyo, jangan lupa, perintah Bang Jali. Koyo? Koyo buat apaan bang? Tanya Baryono bingung. Mau gue tempelin di puser biar kagak mabok, kata emak gue gaya entu ampuh, jawab Bang Jali asal. Lih, kamu gak usah ikut ya. Cecep, kamu handle dinas malam besok ya. Kamu jaga berdua dulu sama Galih, jaga malam kan santai, jadi Galih juga bisa istirahat. Siap Kang Wasis. Sis, aku ikut ya sis, ujar Galih sambil meringis menahan sakit di kepalanya. Kamu istirahat aja dulu ya Lih, kondisi kamu masih lemah. Sis, aku kan juga pengen ikut nolong Bang Sam sis, kata padeku, jangan setengah-setengah kalau sedang membantu seseorang sis. Galih, dengan kamu handle aku jaga malam, itu juga termasuk ikut bantu. Nurut sama aku kali ini ya, ujar Wasis sambil menepuk bau Galih. Setelah menilai kembali kondisi Bang Sam, Pok Leha dan Bang Jali pun membulatkan tekad untuk malam ini juga membawa Bang Sam ke Pacitan, Jawa Timur, tempat gurunya Wasis tinggal. Wasis menilai bahwa hanya gurunya lah yang memiliki kemampuan dan juga pengalaman untuk menangani santet sekuat segorop itu. Poleha terlihat cemas, namun ia setuju karena memang melihat kondisi suaminya yang semakin parah. Bang Jali meski khawatir segera mengatur segala persiapan. Malam itu juga mobil Avanza berwarna hitam yang dikemudikan oleh Baryono datang menjemput di depan rumah Bang Sam. Bang Jali dan Wasis membantu mengangkat tubuh Bang Sam yang lemah ke dalam mobil. Sementara Poleha duduk di sampingnya untuk memastikan ia tetap dalam posisi aman. Begitu semua siap, dengan membaca basmalah, mobil itu perlahan meninggalkan kampung. Jalanan sudah sepi, udara malam sedikit lebih dingin dari biasanya. Wasis duduk di kursi depan. Sesekali ia memeriksa kondisi Bang Sam dari kaca spion. Pok Leha duduk di tengah di dekat Bang Sam sambil terus memegang tangan Bang Sam untuk memantau denyut nadi yang tidak beraturan. Bang Jali duduk di belakang sambil sesekali memeriksa koyo yang menempel erat di pusernya. Baryono, lu ngapa belinya koyo cabai sih? Tanya Bang Jali sewot. Waduh bang, tadi adanya tinggal koyo cabai bang. Emang abang udah mulai mabok ya? Minum lagi aja bang antimonya, sahut Baryono dari balik kemudi. Mabok, gue sih kagak mabok, tapi pusar gue panas banget ini, sungut Bang Jali menahan perih. Setelah menempuh perjalanan yang belum seberapa jauh, mereka memutuskan berhenti sejenak di rest area kilometer 19 Bekasi. Bang Sam terlihat semakin lemah, nafasnya tersengal dan tubuhnya mulai gemetar meski cuaca tidak begitu dingin. Poleha terus memegangi tangannya, sementara Wasis bersiap memberikan penyaluran energi ringan setidaknya untuk menahan kondisi Bang Sam agar tidak memburuk sebelum mereka tiba di Pacitan. Setelah selesai beristirahat dan mengisi bensin, mobil yang hendak kembali dinyalakan itu terdengar suara mesin yang berat dan tersendat. Baryono mencoba beberapa kali, tetapi suara mesin hanya bergetar lemah lalu mati sepenuhnya. Tidak ada tanda-tanda mobil bisa kembali menyala. Mereka semua saling pandang dengan kecemasan yang semakin menebal, terutama karena waktu yang terus berjalan sementara keadaan Bang Sam yang semakin lemah. Baryono, ini mobil lu ngapa ngadat begini sih? Kalau emang mobil lu kagak sehat, lu ngomong dari awal. Pan gue bisa cari mobil yang lain. Kalau begini pan ribet urusannya, ujar Bang Jali penuh emosi. Mobil saya sehat bang, beneran dah. Baru marenan di servis, belum pernah juga mogok kayak begini, jawab Baryono yang segera turun dari mobil untuk memeriksa. Ada yang tidak ingin kita sampai ke Pacitan, ujar Wasis lirih lebih pada dirinya sendiri.
Sementara itu, Bang Sam mulai mengeluarkan suara lirih menahan sakit, matanya berkedut-kedut, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tanda-tanda santet segoro itu bergerak lebih agresif. Poleha semakin panik melihat kondisi suaminya yang semakin tidak stabil. Menyadari situasi sudah terlalu mendesak, Wasis segera keluar dari mobil diikuti oleh Bang Jali. "Gimana Mas Baryono? Apa kira-kira bisa diperbaiki?" tanya Wasis penuh harap. "Waduh, ini jujur aja Mas, saya benar-benar gak ngerti urusan mesin mobil. Ya selama ini saya taunya tinggal pakai. Kalau ada apa-apa, ya saya bawa ke bengkel," jawab Baryono merasa bersalah. Baryono, lu entuh jadi supir kudu ngerti mesin dikit-dikit. Kalau begini kan ribet urusannya, sentak Bang Jali. Matanya melotot, bukan karena marah, tapi karena koyo cabe yang semakin menyengat di pusernya. Sementara itu, Wasis menyalakan rokok yang sedari tadi ia apit di jemarinya, menarik dalam-dalam asap rokok, lalu mengembuskannya kasar. Dia berpikir keras, langkah apa yang akan diambilnya. Kalau harus naik angkutan umum, pasti akan sulit. Karena saat ini, ia sedang berada di rest area dan waktu juga pasti akan banyak terbuang. Sementara, mobil milik Baryono masih belum jelas kondisinya. Dia mengeluarkan handphone untuk melihat jam berapa saat ini. Kemudian, di layar handphone terlihat lokasi saat ini sedang berada di rest area kilometer 19 Bekasi. Ya, Bekasi. Seketika, Wasis langsung teringat sosok sahabatnya yang tinggal di daerah Bekasi. Dengan senyum mengembang, ia segera mencari kontak sahabatnya itu dan langsung menelponnya. "Assalamualaikum Bang Doni," ujar Wasis lega setelah panggilannya terangkat. "Waalaikumsalam Mas Wasis." "Waduh, apa kabar ini Mas?" "Tumben malam-malam telepon," sahut sahabat Wasis yang ada di ujung telepon sana, yang ternyata adalah Bang Doni. "Alhamdulillah baik Bang. Semoga Bang Doni sekeluarga juga baik-baik ya. Oh ya, maaf Bang, Abang lagi di mana ya?" "Lagi di kafe ini, baru aja nutup kafe." Gimana? Tumben ini malam-malam telepon, ada yang bisa saya bantu ini?" tanya Bang Doni antusias. Wasis pun langsung menjelaskan kondisinya saat ini, tentang kondisi Bang Sam yang kritis, tentang niatannya berangkat ke Pacitan yang terhalang mobil mogok, dan menjelaskan posisinya terkini di kilometer 19. Oke. Kalau gitu Mas Wasis tunggu di sana aja, jangan kemana-mana dulu. Saya mau gembul langsung OTW ini ya. "Siap Bang, sebelumnya terima kasih Bang," ujar Wasis lega setelah Bang Doni bersedia merapat ke lokasi. Sementara itu, di kafe warung kopi Bang Doni. Gembul, nyok buruan kita pulang," panggil Bang Doni yang saat itu berada di luar kafe. Tumben Bang, buru-buru banget mau pulang," jawab Gembul yang tergesa keluar dari kafe. "Kita pulang sekarang. Terus kita langsung berangkat lagi ke rest area kilometer 19. Si Wasis barusan nelpon gua. Dia lagi butuh bantuan. Ayo buruan dah." Kenapa harus pulang dulu sih Bang? Kenapa nggak langsung aja sih Bang?" protes Gembul yang masih bingung. "Kita pulang naruh motor dulu. Terus kita berangkat ke sononya pakai mobil. Lapan kita mau ke rest area kilometer 19. Adanya dia di dalam tol. Masa ya kita naik motor lah bisa diudak-udak PRJ kita," sahut Tony Sewot. "PJR kali Bang, PRJ mah Pekan Raya Jakarta." "Ya udah terserah, buruan kita cabut." Setelah menaruh motor di rumah, Doni pun lalu berpamitan pada Mas Zubaida, kemudian bergegas mengeluarkan mobil untuk menuju kilometer 19. "Embul, kalau nanti kita kudu nganter si Wasis ke Pacitan, lu siap kan?" tanya Doni ketika mereka berdua sudah berada di dalam mobil. Waduh Bang, tapi saya kan gak bawa salin Bang, Pacitan kan jauh Bang," jawab Gembul khawatir. "Gampang, nanti beli aja di jalan," jawab Doni santai. Abang kan tahu kalau sempak saya ukurannya susah nyarinya Bang," sahut Gembul kesal. Gembul, gue bingung banget sama lu. Tiap mau pergi jauh, lu ribet mulu masalah sempak. Besok-besok lu gua anterin ke konveksi, lu bikin sekalian 5 kodi sempak yang seukuran sama lu, biar lu nya kagak ribet mulu, ujar Doni Sewot sambil terus fokus mengemudi.
Sementara itu, di rest area kilometer 19, sambil menunggu kedatangan Doni, Bang Jali dan Wasis berusaha menjaga Bang Sam agar tetap sadar. Pok Leha tetap duduk di samping suaminya, menahan tangan Bang Sam yang sesekali bergerak liar akibat tekanan dari dalam tubuh. Suasana di rest area terasa semakin mencekam bagi mereka, meski orang-orang di sekeliling tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setengah jam berlalu, akhirnya sebuah mobil berhenti tak jauh dari mobil yang mogok. Bang Doni dan Gembul turun dengan langkah cepat menuju mereka. Kehadirannya membawa sedikit rasa lega. Meski keadaan Bang Sam masih sangat genting, mereka harus segera mencari cara untuk melanjutkan perjalanan atau membawa Bang Sam ke tempat yang lebih aman sebelum santet Segoro Pitu menunjukkan serangan berikutnya. Keduanya langsung menilai situasi. Begitu melihat kondisi Bang Sam yang semakin melemah di dalam mobil, nafas Bang Sam semakin pendek, tubuhnya bergetar, kulitnya tampak pucat kebiruan. Gelombang energi negatif yang menyelimuti tubuhnya mulai terasa jelas bagi mereka yang beka. Bul, bagaimana menurut lu baiknya nih? Tanya Bang Doni pada Gembul. Bang, kayaknya lebih baik kita bawa ke kafe aja deh bang. Kita coba sembuhin dari sana aja, jawab Gembul. Lalu pandangannya beralih ke arah Wasis seolah meminta pertimbangan. Baik Mas Gembul, nanti kita coba berdua ya. Semoga berhasil, jawab Wasis sambil menghela nafas panjang. Ya, memang perjalanan menuju Pacitan dalam kondisi seperti ini hanya akan membahayakan nyawa Bang Sam. Selain itu, jarak yang masih sangat jauh tidak mungkin ditempuh dalam keadaan darurat seperti ini. Dia kemudian menyarankan agar Bang Sam dibawa ke kafe Bang Doni saja yang letaknya tidak terlalu jauh dari rest area kilometer 19. Di kafe, Gembul merasa mereka bisa mengambil tindakan lebih tepat dan terkontrol. Tanpa banyak menunda waktu, mereka menyiapkan perpindahan Bang Sam ke mobil milik Bang Doni. Tubuh Bang Sam yang lemah diangkat dengan hati-hati oleh Bang Jali dan Wasis. Sementara istri Bang Sam tetap berada di sisinya untuk memastikan suaminya tidak kehilangan kesadaran. Baryono, gue tinggal dulu ini. Kalau butuh apa-apa, lu telepon ya, ujar Bang Jali yang dijawab acungan 2 jempol dari Baryono. Begitu siap, rombongan kecil itu mulai bergerak menuju kafe warung kopi Bang Doni. Di perjalanan, Bang Doni berinisiatif menelpon Pak Slem agar menyiapkan segala sesuatunya. Halo, Assalamualaikum Pak Slem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Doni, ada apakah gerangan? Mas Doni menelpon saya di larut malam seperti ini. Sungguh, ini adalah hal yang tidak seperti biasanya. Semoga saja tidak ada hal-hal yang buruk terhadap Mas Doni sekeluarga, jawab Pak Slem di ujung telepon sana. Seperti biasa, panjang kali lebar. Udah ngapa kagak usah kepanjangan, situasinya genting ini. Pak Slem bukain gerbang aja. Aman tuh, bangku-bangku di ruangan VIP siapin. Bentar lagi saya merombongan sampai di kafe, saut Bang Doni sebal. Siap Mas Doni. Jikalau saya boleh tahu, segenting apakah situasinya di sana dan bersama rombongan siapakah Bang Doni berkenan datang ke sini? Halo? Halo Mas Doni? Loh, kok mati ya? Apa jangan-jangan pulsanya Mas Doni habis ya? Gumam Pak Slem yang mengira jika pulsa Bang Doni habis, padahal Doni sengaja mematikan sambungan telepon tanpa mengucapkan salam karena sudah kepalang sebal. Sesampainya di kafe warung kopi Bang Doni, Bang Sam segera dipapa menuju ruang VIP. Kondisi Bang Sam semakin tidak stabil. Tubuhnya sesekali tersentak seperti menerima dorongan dari dalam. Kulitnya mulai terasa panas di satu sisi, namun dingin ekstrim di sisi lain. Boleha hanya bisa menahan tangan suaminya sambil mencoba menenangkan diri, meski jelas ia terlihat ketakutan. Wasis dan Gembul mulai menilai kondisi Bang Sam secara lebih mendalam. Keduanya dapat merasakan tekanan kuat dari 7 jin yang berkaitan dengan santet Segoro Pitu.
Energi itu menyusup dari berbagai arah, menekan tubuh Bang Sam bersamaan, membuatnya tampak seperti dikeroyok sesuatu yang tidak terlihat. Mereka sadar bahwa penanganan harus dilakukan segera, dan kali ini Oasis akan berjuang dengan Gembul di sisinya. Langkah berikutnya akan menjadi awal dari pertempuran yang jauh lebih berat namun memiliki peluang lebih besar. Setelah memastikan posisi Bang Sam stabil di tengah ruangan, Oasis dan Gembul segera mempersiapkan diri untuk meraga sukma. Keduanya duduk bersebelahan, menarik nafas perlahan, lalu menurunkan kesadaran mereka sampai tubuh fisik terasa ringan. Dalam hitungan detik, sukma mereka terlepas dan memasuki lapisan alam gaib yang menjadi sumber serangan santet segorop itu. Di alam gaib, suasananya jauh berbeda dari ruang tempat mereka duduk. Langit tampak gelap tanpa batas, sementara permukaan tempat mereka berpijak menyerupai hamparan air. Dari kejauhan muncul 7 sosok besar yang menyeramkan, masing-masing membawa aura ganas yang mencerminkan kekuatan dari 7 samudra. Energi mereka berombak kuat seperti air pasang yang siap menghancurkan apapun yang menghadang. Hati-hati Mas Gembul, mereka bukan sosok jin sembarangan, ujar Oasis. Matanya menatap tajam ke arah 7 sosok jin di depan sana. Mulutnya berkomat kamit. Tak lama kemudian, pedang gaib Sukmo Geni sudah tergenggam di tangan kanannya. Oh, siap Mas Oasis, kita memang harus waspada, jawab Gembul, lalu merapal mantra. Tak lama kemudian, di tangan kanannya samar-samar berpendar cahaya kebiruan, siap melesatkan ajian petir andalannya. Begitu menyadari kehadiran Oasis dan Gembul, ketujuh jin itu mulai menyerang. Serangan pertama datang seperti empasan gelombang yang menghantam sukma Oasis. Oasis bertahan sambil mengembalikan tekanan itu dengan energi yang diarahkan tepat ke pusat serangan. Gembul bergerak cepat di sisi lain, membentuk perisai gaib untuk menahan serangan kedua yang datang seperti pusaran air berputar. Pertempuran itu berlangsung sengit. Ketujuh jin menyerang secara bergantian, mencoba memecah konsentrasi Oasis dan Gembul. Serangan mereka datang dari segala arah. Sesekali sukma Gembul terdorong mundur, namun ia kembali berdiri. Oasis yang memegang kendali utama menekan balik setiap serangan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Setelah beberapa gelombang serangan, keseimbangan mulai bergeser. Energi gabungan Oasis dan Gembul semakin stabil, sementara kekuatan jin-jin itu tampak mulai melemah. Setiap serangan balik Oasis mengenai titik lemah yang tepat, memecah lapisan energi yang melindungi masing-masing jin. Gembul menahan 2 jin sekaligus di sisi lain, menangkis setiap ancaman sambil memberi ruang bagi Oasis untuk menyerang lebih keras. Ketika kesempatan terbuka, Oasis menolehkan pandangannya ke arah Gembul. Seolah memahami kode dari Oasis, Gembul segera mempersiapkan diri. Mereka akan melancarkan serangan pamungkas dengan menggabungkan kekuatan. Pedang di tangan kanan Oasis berpendar lebih terang, memancarkan sinar kuning keemasan yang menebarkan hawa panas sekaligus menyilaukan mata. Sementara di kedua tangan Gembul, petir biru siap dilontarkan. Diawali suara gemboran keras, mereka berdua melesatkan serangan pamungkas. 2 energi besar itu menghantam tepat di titik pusat ikatan segorop itu, membuat seluruh jin terjerembab dan pecah menjadi kabut hitam yang terseret angin gaib hingga lenyap sepenuhnya. Gembul menarik nafas lega, tapi Oasis masih terus menatap ke arah kabut di depannya. Samar-samar muncul sosok lelaki tua berpakaian serba hitam dengan ikat kepala berwarna hitam. Dia duduk bersila dengan mata terpejam, dan tiba-tiba saja tawa pecah dari bibirnya yang hitam. Aku tidak menyangka paket kirimanku bisa digagalkan oleh 2 bocah kemarin sore. Luar biasa.
Tapi jangan harap sukma kalian berdua bisa kembali lagi ke raga. Ujar sosok itu yang ternyata adalah Ki Semprul, dukun bayaran Bang Pawi yang mengirimkan santet mematikan untuk Bang Jali dan juga Bang Sam. Setelah berkata seperti itu, dari kedua telapak tangannya muncul sinar hitam redup yang memancarkan aura menggidikan, siap menyerang Wasis dan Gembul. Gembul bersiap untuk menyerang kembali, tapi segera ditahan oleh Wasis. Untuk yang satu ini, izinkan saya menyelesaikannya, Mas Gembul. Manusia seperti dia, jika terlalu lama dibiarkan hidup di dunia, akan semakin membawa kehancuran di muka bumi ini. Biar saya menanggungnya, Mas, ujar Wasis dengan suara bergetar. Tatapannya nyalang membuat Gembul terheran-heran. Ya, Wasis menaruh dendam pada sosok Ki Semprul. Gali sahabatnya kini terluka sukmanya, dan Bang Sam sempat kritis dan hampir saja kehilangan nyawa. Wasis benar-benar ingin menghabisi Ki Semprul di alam gaib ini. Wasis menyarungkan pedang gaib sukma geni. Kemudian ia merapal mantra. Lalu perlahan tangan kanannya dari ujung jari sampai sebatas siku memancarkan sinar kuning kemasan yang semakin lama semakin terang. Pukulan sakti sinar emas siap diluncurkan dengan diawali teriakan keras. Wasis melepaskan pukulan andalannya, sinar kuning kemasan yang menyilaukan mata, melesat, menderu, menebarkan hawa panas tak terhingga, menyasar ke arah sosok Ki Semprul yang terkejut melihat kekuatan pukulan sakti milik Wasis. Ki Semprul dengan terburu-buru melesatkan pukulan jarak jauhnya. Sekelebat sinar hitam menyongsong ke arah depan, dan seketika boom, dua pukulan sakti beradu. Cahaya kuning kemasan milik Wasis melesat menelan sinar hitam milik Ki Semprul, lalu menghantam telak tubuh Ki Semprul hingga hangus tak bersisa. Sukma Ki Semprul hangus meninggalkan suara lolongan dari kejauhan. Gembul menepuk pundak Wasis pelan. Mas, sudah selesai, Mas. Sing sabar, Mas, ujar Gembul menenangkan Wasis yang akhirnya tersadar. Mereka berdua segera kembali ke raga masing-masing. Dalam sekejap, keduanya tersadar kembali di ruang VIP warung kopi Bang Doni. Nafas mereka terengah, keringat mengalir, namun aura berat yang tadi menyelimuti ruangan kini lenyap. Bang Sam yang sebelumnya menggeliat dalam kesakitan kini tampak jauh lebih tenang. Suhu tubuhnya stabil, warna kulitnya kembali normal, dan nafasnya kini teratur. Santet segurup itu sudah diputus sepenuhnya. Bang Sam selamat. Wasis dan Gembul berhasil memenangkan pertempuran yang tak terlihat oleh mata manusia biasa, menyelamatkan nyawa sahabat yang hampir terenggut kekuatan gaib dari 7 samudra. Setelah semua kembali normal, Bang Doni, Wasis, Bang Jali, Gembul, dan juga Pak Slamet duduk bersama menikmati kopi panas yang sudah disiapkan oleh Bang Doni dan Pak Slem sebelumnya. Sementara di sudut ruangan, Poleha tetap setia menemani Bang Sam yang masih terbaring, namun kondisinya sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah, masalah ini sudah selesai. Terima kasih banyak Bang Doni. Terima kasih banyak Mas Gembul sudah berkenan membantu kami, ujar Wasis membuka obrolan. Iya Bang Doni, saya ngewakilin kawan saya Samsudin ngucapin banyak-banyak terima kasih nih. Malam-malam kita nenamu begini, jadi ngerepotin. Sambung Bang Jali sambil meniup-niup gelas kopi yang masih mengepulkan asap. Iya Bang, sama-sama, makasih. Saya mah seneng bisa ngebantu kawan. Oh ya, ngomong-ngomong, Bang Jali tinggal di Jakarta Selatannya belah mana ya? Tanya Bang Doni Rama. Kalau saya mah deket-deket Pondok Indah Mall, tapi bukan di kompleknya. Saya mah di kampungannya. Jawab Bang Jali, kemudian mencicipi kopi yang ternyata masih panas. Lah, baru marenan saya kondangan ke sana. Saya juga punya kawan tuh yang tinggal di sana. Dulunya pernah kerja di mari juga, saut Bang Doni yang ngilu
melihat bibir Bang Jali gelagapan karena kepanasan minum kopi. Siapa namanya bang? Kalau orang asli situ mas saya pasti kenal. Lah saya brojol gede di situ sampai tua gini. Sambung Bang Jali sambil mengelap bibirnya yang kepanasan. Namanya Gomang. Bang Jali kenal kagak? Gomang? Gomang yang kalau ngomong pakai pantun dulu, yang jalannya miring ke kiri, tanya Bang Jali antusias. Nah ya benar itu, untuk kawan saya. Emangnya abang kenal? Tanya Doni Girang. Ya bukan kenal lagi. Dia mah kalau diurut-urutin masih saudara jauh sama saya. Subhanallah. Kagak nyangka ya kita bisa pada nyambung gini. Ujar Bang Doni yang tidak menyangka jika Bang Jali dan Gomang ternyata saudaraan. Obrolan mereka berlangsung dengan hangat sampai menjelang subuh. Sebuah ikatan persahabatan kembali terjalin. Wasis Gali, Doni Gembul, lalu Bang Jali dan Bang Sam. Semoga persahabatan mereka bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Selesai. Wow, luar biasa, keren pakai banget akhirnya. Ini triple kolaborasi antara Wasis dan Gali, Jali and Bang Sam, dan juga warung kopi Bang Doni. Wah, keren pakai banget. Dan saya benar-benar terkejut nih ketika menerima kisah dari Mas Rastra. Dan sedikit bocorannya teman-teman, Mas Rastra dan Dani SBR adalah sahabat baik. Jadi apa ya, merasa terkonek aja nih untuk kisah-kisah mereka. Luar biasa, ini karya yang nggak diduga-duga. Dan bagaimana dalam kisah ini, waduh, ini untuk pertama kalinya nih duet Wasis dan Gali gagal untuk menyelamatkan seseorang. Karena Gali yang kayaknya jarang latihan nih, Gali nih kebanyakan ini dia motoran sama si Cecep ya. Sehingga akhirnya Wasis memutuskan untuk membawa Bang Sam ke Pacitan, Jawa Timur. Niatnya akan diobati di tempat gurunya. Nah dalam perjalanannya, wah ternyata mobilnya mogok. Disitulah dia baru ingat, di kilometer 19, rest area kilometer 19, dan disitulah dia teringat akan Bang Doni. Wah, duet deh nih, Wasis sama Gembul di alam gaib terjadi lagi, dan set, hilang semuanya. Alhamdulillah, Bang Sam berhasil disembuhkan. Dan juga ternyata di sini bagaimana Bang Doni ingat tuh ketika Bang Jali bilang katanya rumahnya dekat Pondok Indah Mall, tapi bukan di kompleknya. Kalau kompleknya Pondok Indah nggak mungkin juga ya. Di situ dia baru ingat, oh iya kemarin pas undangan si Ajat itu kan di Hotel Intercontinental yang ada di Pondok Indah Mall tuh, dia langsung ingat. Dan dia juga ingat di situ ada si Gomang, temennya di daerah situ juga. Ternyata Bang Jali kenal, bukan cuma kenal, dia masih saudara jauh, kerabat jauh. Waduh, luar biasa ya. Tapi emang gitu sih, kalau orang Betawi dalam satu lingkungan nih ya, biasanya kalau diurut-urutin saudara tuh. Saudaranya ini kawin sama ini, kawin sama ini, ujung-ujungnya ketemu jadi saudara. Dan wah ini makin seru aja ya. Saya sih berharap akan ada lanjutannya nih, kolaborasi 3 begini ya. Saya berharap sih seperti itu Mas Rastra. Buat Mas Dani SBR kalau bisa ditampilin juga nih Bang Jali dan Bang Sam di kisah warung kopi Bang Doni. Karena Bang Jali sama Bang Sam jawara Betawi itu juga berantem. Keren pagi banget. Luar biasa kisahnya hari ini, durasinya panjang, kisahnya menegangkan, penuh dengan kejutan. Terima kasih Mas Rastra Kesatria, Mas Dani SBR, luar biasa. Ditunggu lagi kolaborasi selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.